kenapa Allah membalas pahala orang-orang beriman itu di akhirat? Kenapa Allah tidak membalas pahala orang beriman itu di dunia ini? Kenapa mesti di akhirat? Kenapa tidak di dunia ini? Kalau kita salat dan diterima salat kita, maka balasan pahala salat kita itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Kalau kita zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya kita kerjakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibalas di akhirat, bukan di dunia. Kenapa? Nah, itulah dia. Kenapa di akhirat, bukan di dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhirah dar al-thawab wal jazaa, al-jannata wa na'imaha lil atqiya, والنار وعذابها للأشقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأشياء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأولياء وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه الفضلاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, para muallim, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatu tasi'atu sittun min al-hikamil ataiyah. قال الإمام العارف بالله أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه. Maka pada hikmah yang ke-69 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, innama ja'ala ad-dar al-akhirah mahallan li jazai ibadihi al-mu'minin, lianna hadhihi ad-dar la tas'u ma yurid an yu'tiyahum, wa li'annahu ajalla aqdarahum an an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Hanya saja menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala
akan negeri akhirat sebagai tempat bagi pembalasan hamba-hambanya yang beriman. Karena negeri dunia ini tidak meluasi sesuatu yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa memberikan kepada mereka, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan akan kadar orang-orang yang beriman, dari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala balas mereka itu di negeri yang tidak ada kekal bagi negeri itu. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-69. Innama ja'ala thawabal mu'minin fi daril akhirah ay fil jannah liwajhaini. Allah menjadikan pahala orang-orang yang beriman di negeri akhirat, di surga, karena ada dua jalan, ada dua sebab. Kenapa Allah membalas pahala orang-orang beriman itu di akhirat? Kenapa Allah tidak membalas pahala orang beriman itu di dunia ini? Kenapa mesti di akhirat? Kenapa tidak di dunia ini? Kalau kita salat dan diterima salat kita, maka balasan pahala salat kita itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Kalau kita zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya kita kerjakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dibalas di akhirat, bukan di dunia. Kenapa? Nah, itulah dia. Kenapa di akhirat, bukan di dunia? Liwajhain, artinya karena dua sebab, karena dua alasan. Ahaduhuma anna dunya la tas'u ma yuridu i'ta'ahum min anwa'in na'im hissan wa ma'nan. Ini alasan pertamanya. Dunia ini tidak meluasi sesuatu yang Allah ingin berikan dari berbagai macam nikmat, baik secara nyata dan baik secara makna. Contoh, salat sunat subuh lah kita 2 rakaat, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kata sabda Rasulullah, apabila diterima salat sunat subuh kita itu, pahalanya dunia dengan segala isinya. Kalau di dunia dengan segala isinya, tak muatlah dunia. Ya. Itu baru satu orang. La tasa, tidak muat dunia untuk membalas pahala orang-orang yang beriman. Ammal hissu fali anna dunya mutadaniyatul masafat dayiqatul aqtar wa yu'tillahu li ahadil mu'minin fid daril akhirah fi mulkin wahidin minhum masirata 500 amin wa fi ba'dil akhbar masirata 1000 amin fatadhiqu la mahalata masafatud dunya an kulliyati jazaihim wa dhalika li adna ahli jannah fa kaifa bi khawasihim. Secara nyata dunia ini, khususnya bumi ini, hadirin sekalian, bumi ini jaraknya pendek, dayiqatul aqtar, sempit penjurunya. Itulah bumi. Allah memberikan satu orang yang beriman di negeri akhirat
pada keluasan satu dari mereka itu perjalanan 500 tahun atau 1000 tahun. Maka sempitlah jarak dunia ini dari keseluruhan balasan mereka, dan itu hanya untuk orang yang paling rendah. Itu untuk orang yang paling rendah dari penduduk ahli surga, apalagi orang-orang yang istimewa dari kalangan mereka itu. Jadi dunia ini tidaklah muat untuk membalas pahala orang-orang beriman, karena dunia ini sempit dan pendek. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuasaan atau kapling lah ya, kapling atau kapling tanah itu kepada seorang beriman yang paling rendah derajatnya di surga. Hadirin sekalian, itu kapling yang diberikan kepada orang beriman masuk surga, dia diberikan tanah kepada dia, perjalanan 500 tahun atau perjalanan 1000 tahun. Itu kalau diukur-ukur dia lebih kurang 1.800.000 km. Jadi kalau kita masuk surga, seorang dari kita Allah berikan kapling itu luasnya 1.800.000 km. Kata orang bersilam nyonak. Iya. Sedangkan ukuran dunia ini dikatakan hanya 500.000 km. Mana muat? Tak muat. Ini peringatan juga pada orang-orang yang suka mengambil tanah. Kalau nak dapat kapling di surga seluas 1.800.000 km, jangan usik tanah uang. Nah, jangan usik. Awal sejongkal, 2 jongkal, tanam satu bunga lagi kok jadi sedopo terus. Hati-hati gitu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Allah memberi kepada penduduk surga yang paling rendah derajatnya itu 1.800.000 km. Ini hanya untuk satu orang saja. Ini kalangan rendah. Li adna ahlil jannah namanya, yang paling rendah. Jadi bagaimana seluruh ahli surga itu? Berapa ramai orang yang akan dimasukkan Allah karena rahmatnya dimasukkan ke surga? Miliaran manusia. Kalau satu orang saja yang paling rendah derajatnya 1.800.000 km, kalau jumlah keseluruhan orang surga itu yang paling rendah. Bagaimana bi khawasihim, orang-orang yang istimewa, para nabi, para syuhada, para siddiqin, ulama dan lain-lainnya. Manalah mampu dunia. Takkan mampu dunia dijadikan tempat pembalasan pahala orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu hebat luasnya, ya, 1.800.000 km itu, bagaimana cara mengontrol kekuasaan itu, mengawasinya? Kita koci tanah yang kita punya ini 1.800.000 km. Macam mana caranya? Ini di akhirat, ya. Di surga itu ada satu kendaraan yang namanya Buraq, yang kecepatannya sepanjang penglihatan. Sekali melangkah dia sepanjang penglihatan kita nih, hilang terus. Buraq itu masih biasa, karena di akhirat itu juga ada kendaraan yang lebih dahsyat dari Buraq itu, namanya Dabatus Syauqi. Apa artinya? Kendaraan rindu. Nah, ya.
namanya kendaraan rindu. Bagaimana kecepatannya? Aku mau ke Amerika, sampai. Nah, itu dabatus syauqi. Tak ada di dunia itu dah. Hanya ada di akhirat. Namanya dabatus syauqi. Aku ingin ke Mekah, sampai. Aku ingin ke Madinah, sampai. Ya. Wa ammal ma'na fali'anna dunya faniyatun khasisah. Dunia ini fana, berujung pada binasa. Itulah dunia. Jadi setiap apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang tidak baik, ada yang tidak nyaman, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun manusia itu, maka apa isi perutnya? Kalau dikeluarkan, adakah ia memberi manfaat? Tidak. Itu namanya khasisah, hina, dina, ya. Wal asya'ul lati yatana'amu biha ahlul jannati umurun syarifatun rafi'atun. Sedangkan sesuatu yang bernikmat dengannya penduduk surga itu adalah perkara yang sangat mulia dan sangat berharga. Umurun syarifatun rafi'atun. Jadi barang-barang di surga itu barang yang berharga, barang berharga dan mahal. Tidak patut barang surga itu dikirim ke dunia, tak patut, tak layak. Oleh karena itu balasan pahala itu di akhirat, tak patut di dunia. Contoh, orang sholat, contoh ini, imbalannya ia mendapatkan cincin. Ya. Ada orang sholat, diterima sholatnya, contoh, balasannya cincin, contohnya. Maka ini di surga, cincin ini diberikan di surga, bukan di dunia. Sebab dunia tidak tahan menerima cincin itu, tak tahan loh. Atau gelang, beribadah kita kepada Allah dibalas dengan gelang. Ini di surga. Sebab kalau dikirim ke dunia, hancur dunia ini. Kama jaa fil akhbar anna nurah siwar hawra yatmisu nurah syamsi. Sebagaimana mendatang dalam hadis-hadis bahwa cahaya gelang bidadari itu menghapuskan cahaya matahari. Anda turun golang tuh mulai. Ini bidadari ini, tuan-tuan sekalian, bidadari pakai gelang di tangan dan di kaki. Sudahlah cantik, pakai gelang di tangan dan gelang di kaki. Oh, tambah cantik lah. Satu gelang saja dikirim ke bumi ini pada matahari, itu baru gelang. Kalau bidadari yang turun, kalau bidadari yang turun, tak tahulah kita mengatakan lagi. Ini secara makna. Jadi ibadah-ibadah itu pahala yang simpan untuk dibawa ke surga, tidak dikirim ke dunia. Ini bidadari-bidadari cantiknya luar biasa, dan Allah banyak sebutkan di dalam Al-Quran Karim. Cantik-cantik tapi jadi pembantu. Oh, luar biasa. Sudahlah cantik, pakai golang di tangan, pakai golang di tinggi, di tangan, di kaki, tapi dia menjadi pembantu orang-orang yang beriman. Ini masukkan ke dalam surga. Heran kalau kita ada uang tuh anak. Masuk surga ini gratis, masuk neraka ini bayar, tapi orang lebih memilih masuk neraka. Ah, itu dia. Datang ke Nusa gratis, mana bayar. Malamnya aja yang amain. Jangan tuan-tuan sangkong tiap malam macam gitu.
Gratis masuk nosah, gratis, tapi tak ramai. Walau dia gratis, coba tengok yang bayar diskotik itu, pub dan lain-lainnya, dibayar mahal, padahal dibayar masuk nako, pono. Gratis masuk surga, sikit yang mau. Bayar masuk neraka, ramai yang mau. Itu dalam surah An-Naba itu, kalau kita ingin menggambarkan sedikit tentang hebatnya surga, dari sekian hebatnya surga itu, kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbi basharin. Tak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terdetik di hati sanubari. Itulah surga. Tak pandai kita menggambarkannya, agak-agak bisa. Tapi Allah sebutkan dalam An-Naba, hadaiqa wa a'naba. Itu antaranya lah. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Itu gambaran sedikit tentang surga itu. Apa hadaiqa wa a'naba? Kebun-kebun dan anggur. Iya. Anggur itu wakil dari buah-buah lah, karena dia dipandang buah yang terbaik. Jangan kita sangka sama anggur di dunia dengan anggur di akhirat. Tak sama. Wa kawa'iba atraba. Gadis-gadis belia sebaya, sudah cantik lagi, agak-agak tamat aliyah lah. Iya. Taman aliyah nih, gadis-gadis sebaya, cantik. Itu dia yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Wa kawa'iba atraba. Gadis-gadis belia sebaya. Ya, mungkin tahun umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Dan di sana pun tak ada yang tua. Tuan-tuan ini muda semua nanti. Berubah jadi muda, dia umur 30 tahun. Karena di surga itu ada yang tua, muda semuanya. Ya. Wa ka'san dihaqa. Gelas-gelas yang diisi dengan minuman-minuman khamar. Itulah yang goma minum khamar, bontilah. Ya, nanti tak dapat minum khamar di akhirat. Kenapa? Konyang di dunia. Wa ka'san dihaqa. Itu dia maknanya. Ya, ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuhi minuman-minuman khamar. Hadirin dan hadirat sekalian, ini misalnya lagi nih. Suami istri masuk surga. Ya, ini lanjutan dari alasan pertama kenapa pahala itu dibalas di akhirat. Karena dunia tidak muat, sebab dunia sempit dan pendek jaraknya. Misalnya suami istri ini masuk surga, maka si istri akan menjadi cantik melebihi bidadari 70 kali lipat. Ya, berpikir-pikir anak marah bini kena ke? Ya. Genai bolehlah di akhirat 70 kali lipat cantiknya bini kita tu dibandingkan bidadari. Ya. Macam mana cantiknya Tuhan? Ya, usah banyak tanya lagi. Yang penting masuk surga dulu. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, annallah jalla wa ala a'zama aqdara ibadihi almu'minin ayujazihum fi darin la baqa'a laha fa imaratuha kharab. Ini alasan kedua nih. Allah membesarkan nilai orang-orang yang beriman, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala balas mereka itu di negeri yang tidak kekal ini. Bangunan di dunia ini roboh, rusak, rapuh. Jadi sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya di akhirat, bukan di dunia ini. Itu sebenarnya ta'zim, pengagungan, penghormatan Allah kepada orang beriman,
dibalasnya pahala kita tuh di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini dia roboh, roboh dan hancur. Jadi bagaimanapun kokohnya bangunan-bangunan di dunia ini pasti roboh. Dan Allah tidak ingin memberikan kepada orang-orang yang beriman itu yang roboh-roboh itu. Allah tak mau dia. Yang kokoh itulah yang Allah nak berikan, yang kekal, yang tidak ada hancurnya. Jadi oleh karena itu balasan itu tidak diberikan di dunia, sebab di akhirat itu tidak ada robohnya. Ya. Wa fi ba'dil akhbar law kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhirah min khazafin yabqa lakhtara al-aqilu alladhi yabqa ala alladhi la yabqa. Ini seandainya ya, di dalam sebahagian akhbar disebutkan, jikalau dunia ini daripada emas tapi hancur, akhirat itu dari bata tapi abadi, niscaya orang yang berakal memilih yang abadi dari yang tidak abadi. Yang dipilih itu bata, bukan emas. Misalnya begini tuan-tuan sekalian, diberilah kita umur nih misalnya 10.000 tahun ya, 10.000 tahun. Setiap orang diberi 10.000 tahun. Kemudian kita diberi rumah dari batu bata, dan kita boleh diam tinggal di rumah itu sepanjang hayat kita. Berapa lama? 10.000 tahun. Rumah itu dari batu bata. Umur kita 10.000 tahun. Lalu kita mengambil rumah yang lain, ya, rumah dari emas, tapi kita hanya boleh menikmati 70 tahun saja. Tadi dari batu bata umur kita 10.000 tahun, dari emas 70 tahun. Yang sisanya itu, kalau kita pilih emas, umur kita 70 tahun, sisanya itu kita berhujan dan berpanas. Orang yang berakal memilih bata. Fal akhirah ay al jannah min dhahabin yabqa wad dunya min khazafin yafna. Sedangkan pada kenyataannya dunia ini tembikar, dunia ini bata. Adakah rumah yang terbuat dari emas, terbuat dari berlian di dunia ini? Tak ada. Jadi nyatanya dunia ini terbuat dari bata dan akan hancur. Sementara akhirat itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari zamrud, ada yang terbuat dari yakut, dan semuanya abadi. Fala yakhtaruha illa man hakama Allahu alaihi bisyaqa wal ana. Tidak akan memilihkan dunia kecuali Allah takdirkan celaka dan susah payah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah dia. Jadi dari bata tuh paling-paling, kalau dia dari bata nih 70 tahun roboh. Kalau bangunan itu yang tidak roboh, orangnya yang roboh. Orangnya yang roboh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa li ajlihi qala ta'ala sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, jangan menunggu-nunggu, mintalah ampunan, ya, bersegera, tidak boleh kita menunggu-nunggu lagi. Minta ampunan kepada Allah. Wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, janganlah kita menghayal masuk surga, jangan. Merasa masuk surga pun jangan. Ya, jangan mentang-mentang kita punya keturunan ini, keturunan itu, dan kita merasa masuk surga, jangan. Surga itu prosesnya ada di amal dan atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa seperti itu, bahaya. Kalau ada rasa itu dibuang jauh-jauh. Merasa masuk surga kalau selama ini masih suka berbuat dosa, riba, mencuri dan lain-lain, jangan. Itu tak boleh. Auhallah ila Musa alaihi salam, ma'aqalla haya ma yatma'u fi jannati bighairi amalin, kaifa ajudu bi rahmati ala man yabkhalu bi ta'ati. Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, alangkah sedikitnya malu orang yang mengharapkan surgaku tanpa beramal. Ini dia. Seharusnya orang itu malu, tak pernah beramal, berdoa kojonya minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala, amal tidak, mintanya surga. Itu maknanya pekerjaannya maksiat, tapi permintaannya itu surga. Ingatlah bahwa menghindari maksiat itu lebih utama dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtinabun nawahi muqaddam ala imtisalil awamir. Ya, jadi menghindari maksiat itu dia lebih utama dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtinabun nawahi muqaddam ala imtisalil awamir. Naik haji tiap tahun, bukan main lagi dah. Tiap tahun. Asal musim haji lah ada dia. Tapi masih suka riba. Itu tak ada guna itu. Dongai elok. Sebab menjauhi riba itu lebih utama dari haji tadi itu. Al-muqaddam yuqaddam. Yang utama itu didahulukan. Al-muqaddam yuqaddam. Yang utama itu didahulukan. Haji tiap tahun, tiap hari pakai celana pendek. Iya, itu alamat tu dah. Wa an Syahri bin Awshaq qala, talabul jannati bila amalin dhanbun min adh-dhunub, wa intizaru syafa'ati bila sababin naw'un min al-ghurur, wa irtija'ur rahmati mimman la yuta' humkun wa khizlan. Mengharapkan surga tidak beramal itu dosa. Ya. Talabul jannati bila amalin dhanbun min adh-dhunub. Mengharapkan surga tidak beramal dosa. Sembahyang tidak, apapun tidak, asal berdoa, ya Allah berikan aku surga. Mengejek namanya. Ya. Ya, tadi saya sebutkan kita masih riba, berdusta, tapi mengharapkan surga. Itu dosa. Wantizaru syafa'ah bila sababin naw'un minal ghurur. Menantikan syafaat dengan tidak ada sebab, tertipu. Mengharapkan syafaat tapi tidak pernah beramal, wirid tidak pernah, selawat tidak pernah, tidak ikut sunnah Rasulullah SAW, minta syafaat tak ada sebab, ini namanya tertipu. Wirid tidak, baca selawat tidak, minta syafaat Rasulullah, ini tertipu namanya. Ya, tak ada sebab dia.
Wartija'ur rahmah, mengharapkan rahmat dari orang yang tidak dipatuhi itu humkun, kejahilan, kebodohan. Jadi kalau kita suka menantang guru, melawan guru, tapi mengharapkan kasih sayang dari guru itu, ini namanya humkun wa khizlan namanya. Tak boleh ya, kejahilan namanya. Tapi orang yang taat, yang patuh dan mengharapkan sayang guru, inilah dia orang pintar namanya. Ya, orang pintar namanya. Wa an Rabi'ah al-Basri annaha an Sadad. Ini syair, syair yang cukup indah. Ya, kata Rabi'ah, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan selamat, tetapi engkau tidak menjalin jalan keselamatan. Sesungguhnya kapal tidak akan berjalan atau berlayar di tempat yang kering. Inna safinata la tajri alal yabasi. Jadi kalau kita mau selamat, hadirin dan hadirat sekalian, kita patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan menentang arus, tapi jalani jalan yang selamat. Kalau kita memilih jalan yang selamat, sampailah kita kepada tempat yang selamat. Apa dia? Surga. Akhirat itu hanya ada dua saja. Dan semalam kita sebutkan ada di tengah itu. Di antara surga dan neraka itu Al-A'raf. Ya, saya sebutkan lagi. A'raf itu bukit tinggi, bukit yang tinggi, yang kuat. Duduk di atasnya itu sebahagian orang-orang duduk. Dan orang yang duduk di atas bukit itu boleh bercakap dengan penghuni neraka, boleh berbicara dengan penduduk surga, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke surga Allah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah dia. Jadi kita beramal ibadah kepada Allah dan Allah berikan kita balasan pahala itu di akhirat, bukan di dunia, karena dunia ini tidaklah muat untuk tempat pembalasan itu. Tentunya kita berharap, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.